seluruh keluarga sahabat Wijaya yang semoga Allah rahmati, Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan, dan semoga senantiasa dijadikan hatinya saling mencintai, dijadikan lisannya saling menghormati, dan dijadikan pikirannya untuk saling mengerti. Karena tiga perkara inilah yang sering menjadi masalah dalam kehidupan kita berinteraksi. Kadang-kadang hati saling mencintai, tetapi lisan tidak saling mengerti. Kemudian kadang-kadang lisan saling mengerti, tetapi terkadang pikiran itu tidak saling menghargai. Makanya kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah hati yang saling mencintai, lisan yang saling mengerti, dan pikiran yang saling menghargai. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dalam setiap perjumpaan kita, dan seluruh sahabat Wijaya diberikan hati yang saling mencinta, lisan yang saling mengerti, dan pikiran yang saling menghargai. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena inilah perkara yang sejatinya besar dalam kehidupan kita, yaitu adalah bersyukur kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan melalui salah satu perkataan beliau bahwasanya ada dua sampan, ada dua perahu yang akan menghantarkan kita pada muara keridhaan Allah dan surganya Allah. Perahu yang pertama adalah perahu kesyukuran kita, dan perahu yang kedua adalah perahu kesabaran kita. Dan kita tidak tahu pada episode dalam kehidupan kita, apakah kita harus bersyukur ataukah bersabar. Karena dua-duanya adalah kebaikan. Makanya para ulama berbicara, saya tidak tahu manakah yang lebih baik antara yang bersyukur dan bersabar. Karena kedua-duanya mendapatkan keridhaan dari Allah. Siapapun hari ini yang sedang mendapatkan sakit, sedang mendapatkan ujian, sedang mendapatkan keterbatasan, semoga diberikan kesabaran. Dan semoga yang senantiasa mendapatkan kelapangan dan kemudahan, maka mereka juga mendapatkan modal untuk selalu bersyukur kepada Allah. Saya juga mengajak kepada seluruh jamaah untuk mendoakan salah satu di antara keluarga-keluarga kami yang hari ini juga sedang diuji dengan ujian penyakit. Ada keluarganya Abu Hamzah atau Abu Hasan, ada keluarganya Abu Atollah. Mereka berdua adalah keluarga inti Syamila yang sedang diuji dengan penyakit. Semoga mereka berdua juga diberikan oleh Allah kesabaran dan kesyukuran, sebagaimana saya mengajak kepada seluruh sahabat besar, keluarga sahabat Wijaya, dan keluarga besar Syamila. Semoga kita senantiasa mampu bersyukur dan senantiasa mampu untuk eh, saling bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepadanya kita menggantungkan urusan kehidupan kita. Seluruh sahabat Wijaya yang semoga Allah rahmati, dan seluruh sahabat Wijaya yang semoga Allah berkahi. Kita tentunya harus paham bahwasanya keimanan itu tidak selalu melulu berbicara tentang ibadah. Ini yang kita harus paham, Mas Iwan. Bahwasanya keimanan itu tidak selalu bicara tentang ibadah, tetapi keimanan itu bicara tentang strategi yang kita miliki untuk mematahkan jerat iblis dan setan. Ini merupakan perkara yang kita harus pahami. Banyak di antara kita yang merasa bahwasanya kalau kita beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah itu hanya membicarakan sisi pahala dan sisi dosa, ataupun membicarakan tentang fikih ibadah kita. Bagaimana kita rukuk dan bagaimana kita sholat. Padahal bukan hanya itu. Itu juga termasuk dari bagian Islam. Tapi sesungguhnya Islam tidak hanya berhenti pada perkara itu. Termasuk dari perkara yang kita juga harus pahami adalah Islam itu juga berbicara tentang masalah bagaimana kita itu memiliki strategi mengalahkan dan mematahkan seluruh jerat dan seluruh perangkap yang dibuat oleh iblis dan dibuat oleh setan. Karena ini merupakan bagian dari keimanan kita. Dan ini merupakan bagian dari jalan yang harus kita perhatikan, karena salah satu anak tangga yang bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah ketika kita patahkan satu persatu strategi setan di dalam menyesatkan kita selaku manusia. Tentunya memang tidak mudah, karena pertempuran kita dengan setan adalah pertempuran yang sifatnya abadi. Pertempuran dengan setan itu pertempuran yang dimulai semenjak kita dilahirkan. Kita ditampar oleh setan sampai kemudian kita meninggal dunia. Setan pun masih datang untuk menyesatkan manusia di ujung kematiannya. Dan itu menunjukkan kepada kita. Kita ini betul-betul dimusuhi sama setan, sampai setan itu tidak pernah meninggalkan kita walaupun satu detik pun. Dan itulah yang menjadikan kita bisa memahami apa yang Allah sampaikan, fattakhiduhu aduwa. Jadikanlah setan itu betul-betul musuh.
Dan Allah itu sampai memberikan wasiat kepada kita untuk menjadikan setan itu adalah musuh, karena sesungguhnya Allah tahu betapa bengisnya dan betapa buruknya serta betapa kejinya setan ketika setan itu ingin menyesatkan kita supaya kita gagal mendapatkan keridhaan dari Allah. Jadi iman itu tidak hanya bicara tentang fikih ibadah, tapi iman itu bicara strategi apa yang harus kita miliki supaya kita mampu mematahkan seluruh strategi dan seluruh jerat-jerat yang dimiliki oleh iblis pada kehidupan kita selaku manusia. Nah, tentunya kita paham betul, kita tidak mungkin mampu mematahkan seluruh perangkap yang dibuat oleh setan, seluruh jerat-jerat yang dibuat oleh iblis sampai kita mempelajari strategi-strategi apa yang dimiliki oleh mereka. Karena Allah itu begitu sayang pada kehidupan kita. Karena saking sayangnya Allah pada kehidupan kita, maka Allah itu memberitahukan kepada kita melalui lisan Rasulullah, melalui lisan orang-orang yang Allah bukakan hatinya untuk mendapatkan petunjuk, maka tampaklah jelas apa yang dilakukan oleh mereka supaya kita mempelajari. Supaya kita tahu ini lubang jebakan setan, ini lubang jebakan setan, ini merupakan perangkapnya setan. Ini harus kita paham. Ketika telah sampai kepada kita sebuah informasi dan telah sampai kepada kita petunjuk. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul bukan hanya membenci setan. Karena membenci setan itu tidak hanya bermodal dengan semangat. Membenci setan itu harus berdasarkan ilmu. Kita tahu strateginya apa, kita berupaya untuk menyelamatkan kita dari seluruh strategi yang dimiliki oleh setan. Karena inilah yang akan menjadikan kita istimewa untuk dijadikan musuh bagi setan daripada yang lainnya. Ada sebuah riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ibnu Abbas, dalam riwayatnya Imam Tirmidzi yang patut menjadi renungan bagi kita. Fakihun wahidun asyad ala syaitan min alfi abidin. Ini sebuah riwayat yang apabila kita merenungkan kita akan tahu betapa pentingnya bagi kita untuk berilmu tentang strategi yang dimiliki oleh setan. Rasulullah bersabda, seseorang yang berilmu lebih susah dihadapi oleh setan dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah. Mari kita lihat. Fakihun wahidun. Perhatikan di sini. Fakihun wahidun. Asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Sesungguhnya seorang yang fakih, satu orang itu lebih susah dihadapi oleh setan daripada orang yang ahli ibadah. Tapi tidak punya ilmu walaupun jumlahnya 1000. Makanya sampai kita menjumpai perkataan para ulama salaf, kematian orang yang berilmu sangat ditepuk tanganin oleh setan. Karena mereka akan menjadi lebih mudah menyesatkan manusia ketika satu persatu ahli ibadah, ketika satu persatu ahli ilmi dicabut oleh Allah. Dan ketika mereka meninggal dunia. Dan itu betul-betul kita akan dapatkan relate dari apa yang dikatakan para ulama salaf, bagaimana setan itu bertepuk tangan. Kalau kemudian ada ahli ilmi yang meninggal dunia, itu relate dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah pada riwayat ini. Seorang yang fakih satu orang saja itu, Masya Allah, dia lebih dicintai oleh setan, lebih berat dihadapi oleh setan daripada orang yang ahli ibadah, walaupun jumlah mereka itu ada 1000. Masya Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Makanya kita tidak hanya sebagai orang mukmin tidak boleh hanya menjadi seorang abid. Abid itu orang yang beribadah. Tapi kita harus menjadi orang yang faqih, orang yang faham betul. Orang yang ngerti betul tentang seluruh rumpun ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita berusaha memahami, tidak pernah berhenti untuk mempelajari ilmu, tidak pernah berhenti untuk mengkaji strategi-strategi setan yang digunakan oleh mereka di dalam menyesatkan kita. Tapi betul-betul kita pelajari detail kehidupan yang dilakukan oleh setan, karena mempelajari strategi setan merupakan salah satu anak tangga untuk menjadikan kita berilmu, karena setan itu ujung tombaknya itu menjadi tumpul kalau dia sudah berhadapan dengan orang yang paham ilmu. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apakah ahli ibadah itu menjadi sasaran empuk bagi setan? Maka jawabannya, mari perhatikan Ibnul Farid. Perhatikan di sini, saya menulis di sini. Ibnul Farid itu diperdaya oleh setan. Ibnul Farid itu disebut dengan panggilan Umar Al-Hamawi atau disebut dengan Ibnul Farid. Dia adalah orang yang ahli ibadah. Banyak betul ibadahnya, tetapi ternyata tidak diiringi dengan ilmu. Akhirnya ketika dia banyak beribadah, dia merasakan sesuatu dalam setiap pencapaian ibadahnya yang akhirnya dia membuat kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang dia miliki adalah
Allah itu bersemayam dalam tubuhnya makhluk. Khalik itu makhluk, makhluk itu khalik, khalik itu makhluk. Yang disebut dengan keyakinan wahdatul wujud atau hululiyah. Jadi menyatunya Allah dalam tubuhnya makhluk. Dan ini kan pemahaman berbahaya. Satu, pemahaman ini tidak pernah dimiliki oleh Rasulullah dan tidak pernah disampaikan pula oleh Rasulullah. Kalaulah Allah memang benar menyatu dalam tubuhnya makhluk, maka pastilah yang lebih layak adalah Rasulullah. Pemikiran ini tidak dikenal oleh Rasulullah dan pemikiran ini berbahaya. Karena apa? Karena memberikan sifat dan keterangan tentang Allah pada sesuatu yang tidak pernah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan keterangan itu. Dia ahli ibadah. Tapi ternyata akhirnya beliau tersesat. Dan akhirnya ketika meninggal dunia, para ulama mencatat sejarahnya bagaimana Ibnu Farid meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Ketika ibadah yang dia lakukan ternyata diperdaya oleh setan sampai akhirnya dia memiliki kesimpulan-kesimpulan yang menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi agama ini diturunkan, agama ini disyariatkan, bukan berdasarkan semangat, bukan berdasarkan kepada keinginan baik, tapi berdasarkan kepada syariat sesuai petunjuk dan bernasab kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya ketika kita mendapati Ibnul Farid ini, kisah ini menggambarkan kepada kita apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah. Faqihun wahidun asyaddu min alfi abidin. Ya, asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Makanya benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Abbas. Sesungguhnya satu fakih yang paham tentang ilmu, dia paham tentang bagaimana seluruh syariat dalam perkara yang dia ketahui dengan ilmu, maka itu lebih susah dihadapi oleh setan daripada dia menghadapi 1000 ahli ibadah yang bisa diporak-porandakan kemana dia harus berlabuh ketika dia tidak memiliki landasan ilmu. Dan inilah yang menjadikan kita merenung. Apakah kita harus menjadi abidin ataukah kita harus menjadi alimin atau fakihin itu tergantung kepada kita. Bahwasanya saya menjadi abid, silahkan, itu pun sudah luar biasa. Tapi hati-hati. Kalau kita menjadi ahli ibadah, tetapi kita tidak ngerti tentang strateginya syaitan, kita tidak ngerti tentang faham ilmu terhadap apa yang diajarkan Nabi, hati-hati. Perkara itu bisa menjadikan kita diperdaya oleh setan dengan ibadah yang kita lakukan, akhirnya setan memperosokkan kita kepada perkara yang dibenci oleh Allah. Kalau jawaban kita adalah saya ingin menjadi fakih, maka inilah yang menjadikan kita membahas kitab ini, kita kaji, kita bahas secara detail, karena sesungguhnya sekali lagi, iman itu tidak serta-merta hanya membahas tentang fikih ibadah. Tapi iman itu juga bagaimana strategi yang kita lakukan supaya kita tidak diperdaya oleh setan, karena sesungguhnya setan itu tidak berkutik. Sesungguhnya setan itu senjatanya, tombaknya, tumpul di hadapan orang yang paham ilmu daripada orang yang ahli ibadah. Makanya kalau kita sama orang yang lebih berilmu itu salah satunya ya kita harus memberikan bagaimana komitmen kita dalam kebaikan sama orang yang berilmu. Karena sesungguhnya orang yang berilmu mereka memiliki banyak referensi yang tidak dipahami oleh orang ketika kita tidak banyak berilmu. Kita ini kan sekarang kadang-kadang Masya Allah ya, kita kadang-kadang menghadapi ada orang yang baru hijrah tapi sok merasa dia tahu semuanya tentang perkara agama. Jadi akhirnya ketika diarahkan, ketika diberikan petunjuk, dia akan menolak tanpa dia bisa membedakan apakah itu hawa nafsunya ataukah pikirannya. Karena sesungguhnya disinilah kita paham, fakih itu penting. Karena fakih itu dia lebih utama daripada ahli ibadah. Makanya akhirnya itulah yang bisa menjadikan kita merenungi apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Bahwasanya saya bertafakur memikirkan agama Allah, memikirkan ilmunya Allah, lebih aku senangi, lebih aku cintai daripada kemudian aku sholat malam semalaman suntuk. Karena tafakur semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah. Tafakur itu semakin menjadikan kita mengerti tentang syariat dan kebenaran yang Allah turunkan. Dan itu perkara yang tidak akan pernah bisa diporak-porandakan oleh setan karena dia akan berusaha keras untuk memperdaya orang apabila orang yang mereka ingin berdaya adalah orang yang berilmu. Masya Allah. Itulah yang menjadikan kita memahami. Setelah kita memahami tentang muqaddimah ini, disitulah kita akhirnya paham. Kenapa kita membahas kitab yaitu Menang Melawan Setan. Karena sesungguhnya kita ingin tahu apa sih yang dilakukan oleh setan, setidaknya kita memahaminya.
supaya kemudian kita tahu bahwasanya ini jebakan setan ataukah ini bukan jebakan setan. Ini kita harus mengerti. Maka inilah yang menjadikan kita memahami kitab ini. Sekarang bagi yang membawa kitabnya, kitab PDF-nya silahkan dibuka halaman 22, halaman 23, dan halaman 22 dan 23. Ketika setan itu, grand strateginya setan itu ada beberapa langkah. Yang pertama yang sudah kita bahas yaitu tentang kesyirikan. Yang kedua yang kita bahas adalah tentang perkara bid'ah. Kita jelaskan panjang lebar tentang perkara bid'ah. Sekarang kita akan menuju kepada strateginya setan. Kalau setan itu gagal menjerumuskan kita dengan syirik, maka setan akan menjerumuskan kita dengan perkara bid'ah. Jangan sensitif dengan kata-kata bid'ah, karena yang mengucapkan kata bid'ah itu Rasulullah sendiri. Tapi juga jangan gampang-gampang mengatakan kalimat bid'ah sama orang. Kadang-kadang akhirnya menjadikan kita main vonis, main cela, main hujat, main mengeluarkan orang dari jalan kebenaran. Hanya karena satu dua kesalahan dikeluarkan dari sifat Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mengeluarkan orang itu dari kebenaran, yang mengeluarkan juga tidak pernah punya kapasitas untuk mengeluarkan dan tidak pernah memiliki legitimasi hukum untuk mengeluarkan orang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi itulah fakta yang hari ini terjadi. Makanya kemudian seorang mukmin itu ada di antara tengah-tengah. Bahwasanya dia tahu bahwasanya perkara yang merusak agama ini adalah bid'ah. Tapi juga dia tidak gampang untuk membid'ahkan setiap orang. Kalaupun ada orang satu, dua, terkadang mungkin pendapatnya salah, bukan berarti semua yang lainnya menjadi salah. Bukankah kita kalau ujian ada 10 pertanyaan, kita nomor 1 salah. Berarti 9 yang lainnya benar, akan diberikan nilai 90. Yang 1 disalahkan, tapi yang 9 benar. Mau nggak kita kalau ujian? Kita salah satu kemudian kasih 0, karena salah satu menyebabkan semuanya jadi salah. Kan nggak mau. Kadang-kadang ada orang yang berpikir ketika mereka melihat kesalahan orang itu gitu. Satu kesalahan mengaburkan seluruh kebaikan yang lainnya. Hati-hati loh. Tidak ada yang memiliki sifat gampang untuk menyesatkan, gampang mensyubhatkan orang. Kecuali mereka memiliki sifat sebagaimana karakternya orang Khawarij. Kalau tidak merasa gampang menyesatkan, tidak usah marah. Sekarang kemudian yang ketiga, yang kemudian kita harus pahami adalah ketiganya adalah sesungguhnya setan itu setan itu tidak pernah berputus asa untuk menjerat dan tidak pernah bosan untuk mencari jurus-jurus baru menyesatkan manusia. Makanya kemudian di antara yang mereka lakukan itu adalah akan membuka jebakan supaya manusia itu terperosok kepada dosa-dosa besar. Ini yang akan mereka lakukan. Maka kita belajar tentang fakta, tentang dosa besar ada beberapa hal. Supaya kita paham bahwasanya ini merupakan salah satu strateginya setan. Salah satu strateginya setan adalah bagaimana kemudian kita, kemudian kalau gagal dengan syirik, kalau gagal dengan perkara bid'ah, maka kemudian setan itu akan mendatangi kita dengan rayuan-rayuan gombal. Supaya kemudian seseorang itu melakukan dosa besar. Tentunya ada beberapa hal yang patut untuk kita tadaburin tentang masalah dosa besar. Yang pertama, apa sih definisi dari dosa besar itu? Yang pertama, dosa besar itu adalah sebuah dosa yang apabila dosa itu disertai dengan ancaman laknat. Ini saya ambil dari definisinya Imam Az-Zahabi. Kalau ada dosa sudah disertai dengan kata laknat, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah, maka sesungguhnya itu dosa besar. Kalau di situ ada kata-kata laknat, ya, contoh menyuap, menyuap dan disuap. Laknatullah ala rashi wal murtashi. Ya. Kamu Allah menyampaikan, Rasulullah menyampaikan laknat Allah itu bagi mereka yang menyuap dan disuap. Ada kata laknat. Kalau ada kata laknat, ada kata jahanam, maka itu berarti dosa besar. Tapi kalau ada dosa tidak disertai dengan kata laknat, di dalam pengkabaran tentang dosa itu tidak disertai dengan berita jahanam, berarti itu dosa termasuk pada kategori dosa kecil. Bukan untuk membedakan supaya kita meremehkan, tidak. Tapi kita mengerti ilmunya. Oh, ini dosa besar. Kenapa kamu bisa mengatakan ini dosa besar? Karena di situ ada kata laknat. Ya, sebagaimana membunuh seorang muslim, hati-hati. Membunuh seorang muslim itu tidak main-main.
Makanya pernah terjadi salah satu kisah ada seorang sahabat yang membunuh seorang muslim lalu dia menggampangkan maka sahabat itu tertolak oleh bumi. Disebabkan karena dia membunuh seorang muslim. Artinya disitulah kita akhirnya paham. Karena di situ ada kata laknat dan di situ ada kata jahanam yang disertai dengan keterangan ketika melakukan perbuatan itu. Zina ya. Kemudian termasuk dosa besar karena disertai dengan kata neraka, disertai dengan kata hukuman yang berat. Maka itu menunjukkan tentang dosa besar. Ini supaya kita paham, ini yang pertama definisinya. Jadi semua dosa, kalau kemudian di situ ada kata laknat, di situ ada kata azab, di situ ada kata jahanam, berarti mengkabarkan tentang itu adalah dosa besar. Tentunya kita paham, bukannya dosa besar tidak diampuni, diampuni. Kalau dia betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan ini menjadi catatan untuk kita. Yang kedua, yang kita harus pahami adalah jangan minimalis bahwasanya dosa besar itu hanya terpaku pada beberapa dosa. Karena masyarakat kita di Indonesia, kulturnya masyarakat kita itu adalah masyarakat kita menganggap bahwasanya dosa besar itu hanyalah berzina, hanyalah minum khamr, hanyalah membunuh, hanyalah berjudi. Ya. Hanya berkutat pada itu. Kalau orang Jawa menyebutnya dengan kata molimo. Madon, minum, ngombe, dan lain sebagainya. Saya nggak tahu apa. Tapi ada 5. Jadi kemudian berzina, minum khamr, membunuh, kemudian berjudi. Maka kemudian itu diartikan dosa besar. Lalu hanya terhenti pada ini. Maka Masya Allah, minimalis itu boleh. Minimalis itu indah kalau kita membangun rumah. Tapi minimalis itu tragis kalau kita tidak memahami ilmu. Saya ulang kembali. Minimalis itu indah ketika kita membangun rumah. Konsep rumahnya apa? Minimalis. Bagus. Tapi yang tidak bagus itu kalau minimalis dalam pemahaman agama. Minimalis dalam agama itu tragis. Ironis. Ya. Makanya kemudian disitulah kita akhirnya paham, ternyata dosa besar itu tidak hanya berkutat itu. Banyak dosa-dosa besar yang tidak diketahui oleh orang. Tanpa mereka memahami bahwasanya itu adalah dosa besar. Makanya Imam Adz-Dzahabi menulis tentang kitab yang disebut, yang diberikan judul Al-Kabair. Al-Kabair itu yaitu dosa-dosa besar, yaitu galaksi dosa-dosa besar. Di situ diterangkan banyak kesyirikan. Itu kesyirikan tentang dosa besar. Dosa besar yang pertama itu kesyirikan. Padahal banyak orang yang terkadang menganggap remeh tentang masalah kesyirikan. Padahal syirik masalah besar. Tentang masalah menodai kehormatan orang, dosa besar. Dosa besar dia. Ya. Atau ketika membuka aibnya orang, dosa besar. Itu semuanya dosa besar. Tapi terkadang kita jumpai, terkadang kita dapati ada orang-orang yang mereka itu memukul, mereka kemudian memahami bahwasanya dosa besar itu hanyalah minum khamar, membunuh, berjudi, itu hanya dipahami, itu yang dipahami dari dosa besar. Tanpa mereka mengetahui bahwasanya galaksi dosa besar itu sangat beragam dan itu sangat banyak pada kehidupan kita. Dan karena kita itu tidak sadar, kita disempitkan makna dari dosa besar itu oleh setan dan itu menjadi satu problem dan satu masalah tersendiri. Nah, saya ambilkan sebuah kisah nyata. Mungkin pernah saya sampaikan 2 pertemuan sebelumnya. Saya menyampaikan lagi supaya sekedar mengingatkan. Pernah nggak kita dapetin satu kisah yang saya ceritakan? Bagaimana ketika ada seorang guru ngajar ke satu perkumpulan para santri. Murid-muridnya merasa kok tidak dinaikkan materinya dan materinya berkutat-kutat di situ saja. Lalu kemudian akhirnya sang murid berkata, ya guru kami, kapan kami naik materi kami? Guru berkata, kami akan naikkan materi kalian sampai kalian lulus ujian dulu. Oke, kami siap dengan ujian. Lalu kemudian pada satu waktu sang guru datang tergopoh-gopoh berkata, di satu pojok di sana ada orang yang sedang berzina, kelihatannya berduaan. Langsung muridnya menyingsingkan bajunya dan berkata, ayo kita kepung tempat itu dan kita tegakkan ingkarul mungkar kepada perbuatan mereka. Gurunya, syekhnya berkata, sudah, tidak apa-apa, biarin aja. Itu ya saya cuma ngabarin aja, nggak jadi. Selang hari berikutnya kemudian syekhnya datang tergopoh-gopoh lagi tapi membawa berita yang berbeda. Di sana ada orang yang sedang melakukan kesyirikan begini dan begitu. Tapi murid-muridnya biasa, tidak ada yang marah, tidak ada yang geram, tidak ada yang menyingsingkan baju. Kemudian mereka berkata, moga-moga dapat hidayah mereka melakukan itu. Maka ketika syekhnya, guru mereka, mendapati 2
sikap dan respon yang berbeda. Ketika orang berzina responnya cepat, ketika ada orang syirik responnya tidak cepat, maka kemudian gurunya berkata, saya tidak akan nambah pelajaran karena kalian itu gagal dalam ujian yang saya berikan. Murid-muridnya kaget, loh kami ini gagalnya apa? Loh iya gagal kalian. Loh gagalnya apa? Iya, karena kalian itu menganggap bahwasanya syirik itu seakan-akan lebih ringan daripada perbuatan zina. Bukan berarti zina itu ringan. Zina itu berat, tapi beratnya zina tidak akan mampu mengalahkan beratnya kesyirikan. Maka dari situlah kemudian akhirnya itu contoh. Banyak di antara manusia itu tidak paham tentang dosa-dosa besar itu apa saja. Terlebih lagi kalau kita membahas dosa-dosa besar itu ada dosa-dosa yang terasa, ada dosa yang tidak terasa. Ada dosa yang terasa kayak zina, khamar, judi terasa. Ada dosa-dosa besar yang tidak terasa. Menggugat takdir. Itu dosa besar banget itu, tapi tidak terasa. Tidak mau belajar ilmu, tidak mau belajar agama, itu dosa besar itu. Orang yang selama hidupnya tidak pernah peduli sama agama, tidak pernah peduli terhadap peringatan yang ada di dalam kitabullah, tidak pernah peduli terhadap peringatan yang ada di dalam as-sunnah. Mereka cuek aja. Giliran kalau ada ilmu duniawi bersemangat, giliran kalau ada entertain semangat, giliran ada hiburan semangat. Tapi giliran ketika membahas tentang peringatan-peringatan yang Allah berikan di dalam kitabullah dan sunnah untuk menjadi bekal mereka ketika mereka mati, mereka tidak pernah memberikan semangatnya gitu. Maka ini termasuk dosa besar orang yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah, orang yang tidak mau belajar. Senin sampai Jumat dia Senin sampai Jumat kerja kantor, Sabtu dan Ahad ngurusin hobi. Senin sampai Jumat kerja kantor lagi, Sabtu dan Ahad ngurusin hobi. Ini termasuk dosa besar. Tapi orang banyak tidak tahu. Dosa besar lagi termasuk adalah ketika kita menodai kehormatan orang yang beriman. Berapa banyak orang yang ngaji? Mereka digoda dengan khamar tidak mau, mereka digoda zina tidak mau, ya. Mereka digoda lagi dengan membunuh apalagi tidak mau, tapi dia begitu mudah untuk menodai kehormatan fulan. Pembicaranya di grup WA bicara tentang fulan syubhat, fulan sesat, fulan begini, fulan begini. Di dunia nyata pun semacam itu. Di dunia nyata mengatakan jangan sama ini, orang ini tidak jelas, orang ini begini. Dijatuhkan satu persatu kehormatannya. Walaupun dia berbalut dengan jilbab syar'i terkadang. Walaupun mungkin pemahamannya, walaupun kemudian mungkin penampilannya penampilan yang syar'i. Dia tidak bisa membedakan antara menegakkan hujah dengan menghujat orang. Tidak bisa membedakan. Apa saat menegakkan hujah? Menegakkan hujah itu sampaikan kepada orang yang kamu anggap salah, kamu sampaikan, kamu sharing dalil kepada dia, silahkan untuk mendengarkan dalilnya dia. Mereka itu tidak bisa membedakan mana itu menegakkan hujah, mana itu kemudian menghujat di belakang. Sering nggak kita jumpai ada grup WA itu ngomongnya, fulan ini nggak boleh ada video ini masuk ke sini, dan mereka bangga ketika mereka sudah bisa menyesatkan orang, walaupun tidak diucapkan, tetapi dari perbuatan namanya. Dan itu banyak orang-orang yang semacam itu. Tanpa mereka merasa bahwa saya itu dosa besar sekali, bahkan melebihi dosa riba. Inna riba isnani wasabauna baban. Fa inna adnaha ayatya rajul bi ummihi. Sesungguhnya pintu riba itu 72 pintu. Yang paling ringan dari dosa riba itu berzina dengan ibunya. Bukan nikah loh ya. Nikah dengan ibu aja sudah haram. Apalagi ini bukan nikah, zina. Itu yang paling ringan. Fa inna adnaha. Yang paling ringan dari dosa riba. Yang paling berat dari dosa riba itu apa? Yang paling berat dari dosa riba adalah kamu melanggar kehormatan orang. Kehormatan orang kamu langgar. Kamu tidak bisa membedakan mana qiyamul hujjah. Kamu tidak bisa membedakan mana itu mendirikan hujjah, mana itu kemudian kamu itu menghujat. Membedakan dua perkara ini aja nggak bisa. Ngaji, kadang-kadang mengatakan saya sekarang sudah hijrah. Tapi membedakan antara mendirikan hujjah dan menghujat orang nggak ngerti. Itu juga dosa besar. Tak terasa sih, memang nggak kerasa. Nggak sebagaimana zina, kemaluannya ngerasa. Nggak sebagaimana minum khamr, mulutnya kerasa. Nggak terasa, nggak sebagaimana membunuh yang tangannya kemudian terasa puas ketika melihat darah orang yang dia balas dendam. Walaupun dalam sekejap kemudian mereka langsung kemudian menyesal ya. Tapi memang begitulah. Setan itu kemudian berusaha. Kemudian bagaimana kita itu hanya berpikiran bahwasanya dosa itu adalah hanya dosa semacam itu. Ada yang benci sama riba, tapi tidak benci sama
Bagaimana menodai kehormatan orang beriman? Itu kan bingung kita. Kamu benci sama riba. Kamu nggak suka sama riba. Kamu nggak suka sama zina. Tapi kamu nggak pernah kemudian merasa dirimu itu nodai kehormatan orang. Ini tuh kerjaannya setan. Ini kerjaannya setan. Jadi akhirnya dia dibuka untuk tahu referensi tentang zina, referensi tentang masalah khamr, tapi dia tidak tahu tentang referensi bagaimana menegakkan hujat dan bagaimana menghujat kehormatan orang yang beriman. Dan itu banyak kita temukan di sosial media. Orang begitu gampang nge-tag, orang begitu gampang hujat, nyebut nama orang gitu. Lalu kemudian komunitasnya tertawa gitu, membahas seakan-akan mereka menjadi orang yang luar biasa gitu. Dihujat dengan orang yang, ya Allah, tidak pernah memperlihatkan nama aslinya siapa. Ya. Itulah yang terjadi. Setan itu selalu membumbui terhadap perkara-perkara yang nggak kita sadari. Itu banyak, dan ini termasuk kerjaannya setan. Ini termasuk kerjaannya setan. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul. Berarti di sinilah kita harus mengerti. Kalau kita tentang bicara dosa besar, ya tolong jangan minimalis. Minimalis dalam rumah itu indah, minimalis dalam ilmu itu ironis. Dan minimalis dalam memahami dosa itu juga ironis. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami, kalau gitu saya harus betul-betul belajar. Iya, dan kita tidak membahas di sini. Mungkin belajari di dalam kitab Ad-Dhahabi Al-Kabair nanti kapan-kapan lah. Kalau kitab ini sudah selesai mungkin kita bahas. Ini menjadi perkara yang penting. Dan ini menjadi perkara yang harus kita pahami. Terus misalkan bodoh terhadap agama, dosa besar. Walaupun mungkin tidak berzina. Walaupun kemudian mungkin mereka tidak makan riba, tapi sengaja untuk bodoh, tidak mau belajar agama Allah. Tidak pernah tertarik gitu. Hidupnya hanya terus semangat gitu untuk mempelajari ilmu dunia. Tapi sekalinya ilmu akhirat itu lemes gitu. Dan selalu memandang orang yang sering ngaji itu kayak orang nggak punya tujuan kan gitu. Memandang orang yang ngaji itu kayak nggak punya waktu gitu, pengangguran gitu. Dikiranya orang yang ngaji itu pengangguran gitu. Makanya kadang-kadang orang kalau diajak ngaji, ayo ngaji yuk. Wah, nggak ada waktunya gitu. Seakan-akan kita menganggap bahwasanya orang yang nggak ngaji itu pengangguran itu. Mereka bukan pengangguran, tapi mereka yang ngerti bahwasanya ilmu akhirat pun harus diprioritaskan sebagaimana kita mampu memprioritaskan ilmu duniawi. Yang sejatinya itu pun kita tinggalkan. Ilmu duniawi yang sejatinya kehidupan ini kita tinggalkan, jasadnya akan dimakan dan diuraikan oleh cacing aja kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Apalagi mempelajari tentang ilmu akhirat yang menjadi bekal kita menuju kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadikan kita harus paham. Makanya kemudian yang kedua, fakta tentang dosa besar itu ya jangan minimalis dengan doa besar, jangan kemudian minimalis dengan dosa besar. Banyak dosa besar yang harus kita gali, harus kita pelajari, yang disampaikan oleh para ulama, menyuap, disuap. Itu semacam itu termasuk dosa besar yang kita kadang-kadang memaklumi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dan itu menjadi satu hal yang kita harus perhatikan. Yang ketiga, dosa besar hari ini seakan-akan menjadi dosa kecil karena saking terbiasanya manusia mengerjakan. Nah, inilah pinternya setan. Jadi setan itu memiliki strategi betul bagaimana kemudian ketika dosa-dosa besar itu terus dilakukan akhirnya menjadi sesuatu yang diterima. Nah, makanya saya teringat kepada teorinya Hitler, entah benar atau enggak, tapi Hitler itu berkata begini. Apa yang dikatakan Hitler? Tanamkanlah kebohongan terus-menerus, maka satu waktu kebohongan itu akan menjadi kebenaran. Itu saya pernah dengar katanya teorinya Hitler. Benar atau enggak ngerti saya. Tapi kemudian ada korelasi dari apa yang kemudian terjadi. Hari ini dosa besar itu sesuatu yang dulunya itu aib, tapi karena saking banyaknya orang melakukan dan terus ditanam, terus di televisi, di media, terus-terusan, akhirnya itu perkara menjadi biasa. Saya pernah dengar dari kisahnya ibu saya. Tahun 70-an orang itu bergandengan. Orang itu naik motor, berduaan bukan suami istri itu aib betul, kata ibu saya. Dulu itu nak, ada orang kok bukan suami istri, boncengan. Itu seluruh kampung bisa membicarakan. Ini siapa ini orang enggak sopan, belum jadi istrinya udah dinaikkan di boncengan. Tahun 70-an kata ibu. Ibu kan lahirnya tahun 46. Jadi ketika pas umur 70-an udah umur 30-an lebih.
Dia nyampaikan semacam itu. Saya terus mikir, kenapa ya hari ini itu biasa? Karena itu ditanamkan terus. Lewat televisi, adanya sinetron, SMP sudah diajarin pacaran, SMP sudah diajarin bagaimana kemudian ngelihat pacaran itu indah, kayak suami istri. Anak SMP sudah diilustrasikan dan digambarkan tidak ada yang penting kecuali adalah bagaimana dia mendapatkan pacar. Laki-laki bagaimana ditampilkan main basket supaya kemudian disenangin perempuan-perempuan. Nanti ujung-ujungnya adegan sinetronnya itu tabrakan, bukunya jatuh, saling menjumpet buku itu sambil menatap mata. Itu dari anak kecil tidak pernah berubah-ubah sinetron kayak gitu. Saya tuh kadang-kadang mikir sutradaranya nih gimana ya, sekolahnya gimana ya dulu ya. Kok metode kayak gitu sama nggak pernah berubah? Karena kemudian terus ditanamkan terus, ketika ditanam terus akhirnya orang memandang itu biasa. Dan akhirnya parameter dan nilai value itu sekarang berubah, berbalik. Orang kalau tidak punya pacar malah orang tuanya khawatir. Kamu udah umur 20 tahun nggak punya pacar, terus nanti siapa jodohmu? Nah kan value-nya kebalik. Nah itu kemudian yang dilakukan oleh setan. Dosa-dosa besar itu hari ini Masya Allah, saking terbiasanya orang mengerjakan, orang itu akhirnya menerima. Dan apabila ada orang yang benar, itu tidak bisa menerima akhirnya. Kenapa? Sudah terlalu sering. Gini loh, contohnya gini. Badan kita ketika sudah terbiasa untuk makan micin, kalau sekalinya ada makanan tidak ada micinnya, kita merasa kurang gurih, hambar. Kita ini kalau kemudian terbiasa gula, ya akhirnya semua itu harus manis. Kalau ada yang nggak manis, kita kemudian malah merasa asing. Kan gitu. Contohnya saya misalkan beberapa hari ini sedang mencoba untuk jurus sehat Rasulullah, CSR, nggak makan gula, nggak kemudian minyak, nggak makan nasi sudah beberapa hari. Ketika kemudian awal-awal, kemudian kita merasa pusing, pening gitu. Padahal itulah yang baik, karena terbiasa sesuatu yang sudah salah, sama. Jadi kemudian akhirnya kita dapat ya analoginya itu sesederhana itu. Nah sekarang itu dosa besar itu seakan-akan apa? Sudah jamak dilakukan. Akhirnya kalau ada orang yang benar malah terasing, malah kemudian kalau salah diterima. Ya, padahal tahun 70-an, berarti 30 tahun yang lalu, tahun 70-an itu kalau kita mengaminkan apa yang disampaikan Ibu, dan insya Allah Ibu saya dia tidak berbohong, itu memang betul orang itu baru boncengan aja terasa asing. Kalau enggak sekarang malah enggak terasing. Kita maklumin itu, kita maklumin. Akhirnya kalau anak kita atau anak banyak orang yang tidak memiliki pacar ketika umurnya 20, malah kita khawatir. Wah, kamu ini kenapa nggak punya pacar tuh? Seakan-akan pacar itu mendekatkan jodoh, seakan-akan yang taat itu jauh dari jodoh. Ini konsepnya sopo, ini kayak gini nih. Nah, itulah kenyataan yang terjadi. Makanya betul, mari kita renungkan perkataan dari Anas bin Malik. Tampilkan Anas bin Malik. Nah. Anas bin Malik itu menyampaikan, sesungguhnya kalian mengerjakan satu dosa dalam pandangan mata kalian lebih halus daripada selai rambut, ya. Padahal pada zaman Nabi kami menganggapnya sebagai satu dosa yang membinasakan. Ini perkataan Anas bin Malik. Pada zaman ratusan tahun lalu ketika mengomentari setelah Rasulullah meninggal, beliau berkata, kalian tuh mengerjakan satu dosa yang kalian anggap satu dosa besar itu kayak selai rambut yang ringan. Padahal ketika dulu kami masih hidup bersama Rasulullah, itu kami menganggapnya perkara dosa besar. Jadi orang itu akhirnya melakukan perkara dosa besar saking seringnya, akhirnya menjadi sebuah value. Nilainya terbalik. Nilainya itu kayak gitu. Kan gitu. Dan akhirnya kemudian itulah yang diinginkan oleh setan itu. Mereka akan membuat narasi terus supaya kemudian dosa besar itu menjadi sebuah nilai kebaikan. Ya kan? Jadi kalau kemudian kita lihat, maaf ya, ada lihat konser pakai jilbab, nanti didatangi sama artisnya, disuruh cium, disorakin. Nanti digendong, disorakin. Padahal laki-lakinya itu tidak memberikan komitmen apa-apa. Padahal dalam Islam, mahal betul seorang wanita itu. Kalau ingin memegangnya, kamu siap nggak dengan konsekuensi, komitmen, dan kewajiban? Kalau nggak siap, mundur. Karena harganya seorang wanita dalam Islam itu mahal. Kalau kamu ingin memegangnya, kalau kamu ingin menyayanginya, ada 3. Kamu harus siap membayar konsekuensinya, kamu harus siap membayar komitmennya, kamu harus siap melaksanakan kewajibannya. Nah, sekarang enggak, dirusak, diputer. Seakan-akan kalau nggak mau ikut kayak gitu, dia terasing. Dia jadi orang yang
nggak ngerti tentang budaya. Kalau ada orang kayak gitu diterima. Dan itu kemudian pasti sebagaimana Anas bin Malik. Kalian mengerjakan satu dosa dalam pandangan mata kalian, kalian tuh melihatnya tuh kayak halus banget, gak ada apa-apanya. Tapi di hadapan Allah itu besar betul. Padahal di hadapan para sahabat dulu itu dianggapnya besar betul. Dan ini menjadi sebuah hal yang kemudian kita mengerti. Makanya inilah yang kemudian menjadikan akhirnya kita memahami. Berarti kemudian ketika kita mengetahui inilah kerjaannya setan. Ya. Ada yang dijerumuskan dengan zina, khamr, ada yang keluar dari zina, setan mendatangkan menu lagi dosa. Kenapa? Menu dari setan itu jangan cuma satu, menunya banyak. Jangan kemudian memahami bahwasanya menu setan terhadap dosa besar itu 1, 2, enggak, banyak betul. Dan itu kemudian kita harus pahami. Kemudian yang kita harus pahami tentang masalah ini adalah kemudian yang kita khawatirkan tentang dosa itu apa, Ustaz? Maka kemudian yang kita khawatirkan tentang dosa itu sebenarnya ada 3. Makanya kenapa seorang mukmin itu harus kemudian membuat rasa takut dia kepada dosa. Nah, tentunya kita harus paham ya. Ini saya menasihati diri saya sendiri bahwasanya orang yang takut kepada Allah sampai menjadikan dia banyak meninggalkan dosa-dosa, walaupun itu dilakukan oleh banyak masyarakat, orang yang sudah takut dengan dosa kepada Allah, maka ketika mati akan diberikan rasa ketenangan. Ya. Barang siapa yang kemudian mereka itu tidak pernah takut kepada Allah sampai dia berbuat dosa yang banyak pada kehidupannya, dia akan dibuat ketakutan ketika mati. Makanya dosa besar ini yang kita khawatirkan 3. 1, memperberat mizan keburukan. Jadi kalau dosa besar kita tidak peduli, cuek, biasa gitu, dia akan memperberat mizan keburukan. Apa bahayanya saat memperberat mizan keburukan itu? Orang kalau sudah mizan keburukannya lebih berat, maka dia akan sulit mendapatkan rahmatnya Allah. Karena syarat untuk mendapatkan rahmatnya Allah ketika mizan kebaikan kita itu lebih berat daripada mizan keburukan kita. Ya, orang kalau sudah berat mizan keburukannya, susah mendapatkan rahmatnya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, mendekatkan hukuman. Jadi dosa itu pasti akan diberikan hukuman oleh Allah. Iya, akan diberikan hukuman. Dan ini yang kita khawatirkan ketika hukuman itu harus di dunia, kan kita khawatir. Ada ulama masuk ke penjara gara-gara utang setelah dia mengingat kenapa ya kok saya sampai masuk ke dalam penjara ini gara-gara utang. Ternyata dia mendapati, ya Rob, ternyata saya dulu pernah memanggil orang ketika saya memanggil dia itu, hei orang yang berhutang. Akhirnya saya itu mendapatkan masalah dalam hutang gara-gara saya mungkin mendolimi dia dengan panggilan orang. Gara-gara saya memanggil dia dengan orang yang berhutang. Makanya kemudian mendekatkan hukuman. Yang ketiga akan dihinakan oleh Allah pada waktu hari kiamat. Ini yang kita khawatirkan kan. Jadi yang kita khawatirkan dari dosa itu tidak sesederhana yang kita pikir. Kalau sudah melakukan dosa besar, ada konsekuensi yang akan diambil olehnya. 1, mizan keburukan dia. 2, datang akan hukuman kepadanya. Baik itu di dunia atau di akhirat, Allah yang tahu. Yang ketiga, dihinakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehinaan. Akan dihinakan oleh Allah dengan kehinaan. Dan mana pada waktu hari kiamat kehinaan itu akan diperlihatkan oleh Allah. Mari kita merenungkan sebuah riwayat yang patut menjadi renungan bagi kita. Ini disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Ya'la dari riwayatnya Jabir bin Abdullah. Perhatikan hadisnya. Al-aru wa takhziyatu tablugu min ibni Adam fil qiyamati fil maqam baina yadayillah azza wa jalla ma yatamanal abdu ayyu bihi ilan nar. Mari kita bahas di sini. Artinya, Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir itu menyampaikan sesungguhnya ada kehinaan dan kemudian ada pula yang dinamakan aib yang dilakukan oleh Ibnu Adam mencapai sebuah posisi saking banyaknya
kehinaan yang dia lakukan ketika diperlihatkan oleh Allah, saking begitu malunya dia diperlihatkan kehinaan-kehinaan yang dia lakukan, aib-aib yang dia miliki, maka menjadikan dia berharap semoga dia dilemparkan ke neraka daripada harus menanggung malu yang dia rasakan ketika dia diperlihatkan satu persatu aib dan kehinaan yang dia lakukan disebabkan dosa yang dia kerjakan. Jadi ada orang nanti di hari kiamat itu, saking banyaknya catatan dosa yang dia lakukan, aibnya, kehinaannya, baik yang dia sembunyikan pada rahasia hatinya, ataupun yang kemudian dia lakukan secara terang-terangan, nanti di hadapan Allah akan dibuka oleh Allah satu persatu kehinaan itu. Aibnya akan dibuka, kehinaannya akan dibuka. Saking begitu banyaknya aib dan kehinaan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Sampai kemudian akhirnya dia tertunduk. Sampai akhirnya dia itu berpikir, cobalah saya masuk neraka. Itu lebih aku senangi daripada aku harus menanggung aib, daripada harus menanggung malu terhadap semua aib dan dosa yang aku lakukan di dalam sepanjang hidupku. Nah, inilah yang menjadikan kita berdoa kan, wala tukhsina yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan hinakan kami pada waktu hari kiamat. Ya, ini pasti terjadi. Ini pasti terjadi. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya, kenapa kemudian kita harus, Ustadz, kenapa kemudian masalah dosa besar ini kita harus berkomitmen untuk betul-betul menghindarinya sekuat mampu kita. Satu, karena akan memperberat mizan keburukan kita. Dua, karena kita khawatir kalau kita tidak bertobat dari dosa besar itu, maka Allah akan mengirimkan hukuman. Hukuman itu bisa mengenai kepada kita, bisa mengenai kepada anak-anak kita. Masya Allah itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Dan kemudian bisa menghinakan kita nanti di hadapan Allah. Saking ada orang yang mereka itu diperlihatkan aibnya, diperlihatkan kehinaannya. Sampai dia itu berandai-andai. Mayatamanal abdu ayyu'maru bihi ilanar. Sampai dia itu berandai-andai. Cobalah saya itu masuk neraka aja daripada harus menanggung malu ketika aib dan ketika kehinaan ini diperlihatkan oleh Engkau, ya Allah. Masya Allah ini. Ini hal yang luar biasa ini. Dan ini harusnya menjadi perenungan untuk kita. Ya, ini perenungan untuk kita. Makanya kemudian inilah yang menjadikan kita harusnya berpikir 1000 kali sebelum kita akan melakukan sebuah kemaksiatan. Berpikir 1000 kali sebelum kita melakukan sebuah kemungkaran. Karena yang kita lakukan ketika kita melakukan dosa, kita berhadapan langsung dengan Allah. Dan kita membuka tirai. Kita di hadapan Allah ketika melakukan dosa terus-menerus di hadapannya. Nikmat dari dosa itu hanya sesaat, tetapi akibat yang dirasakan bisa panjang. Dan itu kemudian inilah yang menjadikan kita paham. Makanya seorang mukmin ketika paham ini dosa besar, ini strateginya setan. Kita harus menghindari dan kita harus punya pegangan. Kenapa harus menghindari dosa besar? Satu, karena hanya memperberat mizan keburukanmu. Dua, karena sesungguhnya nanti kamu akan mendapatkan hukuman. Kalau memang hukuman nggak kepadamu, ya mungkin kepada anakmu. Na'udzubillah min dzalik ya Rabb. Kemudian yang ketiga, maka kita akan dihinakan oleh Allah pada waktu hari kiamat. Dan itu akan menjadi sebuah kemungkaran besar dalam kehidupan kita di akhirat. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami betul. Inilah yang menjadikan kita mengerti. Dalam perkara inilah hadis ini cukup menjadi sebuah perenungan untuk kita. Perhatikan, keaiban dan kehinaan yang dialami oleh anak Adam yang berdosa kelak di hari kiamat di hadapan Allah mencapai tingkatan yang membuat diri orang yang bersangkutan berharap agar dirinya itu dimasukkan segera ke dalam neraka, lebih mereka senangi daripada mereka harus menanggung malu yang sangat mereka rasakan. Coba, apa nggak ngeri riwayat ini? Nah, riwayat inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul tentang perkara ini yang kita harus paham. Maka kemudian setelah itu, apa sih syarat kewajiban kita terhadap dosa? Makanya kemudian setelah kita paham bahwasanya strateginya setan itu adalah dosa besar termasuk strateginya setan, ada 3 yang harus kita pelajari ketika kemudian kita mempelajari tentang masalah dosa. Yang pertama tentunya mempelajari. Loh, dosa kok dipelajari? Loh, kalau kita tidak mempelajari dosa ya kita tidak ngerti mana itu dosa dan mana itu bukan dosa. Ya kita harus belajar.
Jadi jangan hanya belajar tentang sholat, jangan hanya belajar tentang doa, tapi juga belajar tentang dosa-dosa besar itu apa. Dosa-dosa besar itu apa? Kita harus mempelajarinya, harus mengkajinya, harus kemudian kita mengetahuinya dalil-dalil yang dimiliki pada setiap dosa-dosa besar pada rumpun-rumpunnya. Kita harus mengetahuinya, kita harus mempelajarinya. Karena sesungguhnya manusia itu kalau tidak tahu maka cenderung dia akan mengerjakan karena tidak tahu. Ya. Contoh, misal Jalan Pekayon ini ternyata tersiar kabar bahwasanya setiap jam 12 malam itu banyak sekali geng motor dan pembegal yang berkeliaran dan sering sekali menebas si pengendara motor untuk diambil motornya. Kalau kita dengar kabarnya, apa yang akan kita lakukan? Kita berhati-hati. Dan kita akan memplanning supaya kita tidak melewati jalan itu kecuali ketika tidak terlalu malam. Mungkin habis isya langsung sudah pergi. Dan tidak melewati jalan itu ketika tengah malam. Ini contoh. Dia yang tahu tentang itu, maka akhirnya dia akan meninggalkan. Itu contoh. Kita kalau tidak paham bahwasanya gula, minyak, apabila berlebih sudah hipo, itu kemudian bisa mendatangkan banyak penyakit untuk tubuh kita. Maka kalau kita tahu bahwasanya ini kalau berlebih dan dibiarkan terus akan menyebabkan banyak kualitas kita dalam kesehatan menurun. Kalau kita tahu, kita akan berusaha untuk menjaga. Itu kan semuanya dimulai dari ilmu. Itu semuanya dimulai dari referensi. Gimana kita akan meninggalkan dosa? Mencela takdir. Kalau kita tidak tahu kalau mencela takdir itu dosa yang dibenci oleh Allah. Gimana kita akan menghindari diri kita untuk cuek terhadap peringatan-peringatan Allah dan tidak pernah mempelajarinya kalau kita tidak tahu kalau itu dosa besar di sisi Allah. Bagaimana kita akan menjaga seorang muslim yang mengikuti sunnah, berpaham kepada paham salafus salih, tapi kemudian kita tidak gampang untuk menghujat orang, tidak gampang memvonis orang, tidak gampang mengeluarkan orang dari kebenaran. Kalau kita tidak tahu bagaimana dosa besar kehinaan, dosa besar ketika kita menghina dan menodai kehormatan orang. Semua itu dimulai dari ilmu. Referensinya harus jelas. Baru setelah itu kita ngatur planning. Setelah itu ini dosa, ini dosa, ini dosa, ini dosa, kita mencari jalan. Jangan sampai melewati dosa-dosa besar itu. Dan itu dimulai dari ilmu. Orang yang tidak tahu, maka dia cenderung akan menikmati. Orang kalau tidak tahu bahwasanya apa yang di depannya babi, mungkin dia akan makan babi dan mengatakan, enak ya ini dagingnya empuk. Padahal itu babi. Karena dia tidak tahu. Coba kalau dia tahu, dia akan meninggalkan. Makanya tidak mungkin kita meninggalkan kalau kita tidak mempelajarinya. Pelajari dulu dosa-dosa besar itu apa. Baru kemudian kita itu tinggalkan. Ya. Baru kemudian kita tinggalkan. Ya, insya Allah. Setelah itu apa? Mempelajarinya. Yang kedua meninggalkannya. Yang kedua itu meninggalkannya. Ya ditinggalkan. Setelah kita tahu, oh ternyata gula kalau berlebihan akan menjadi penyebab penyakit. Kita mulai mengurangi. Oh ternyata jalan di sini banyak pembegalnya kalau jam 12 malam. Kita akhirnya perginya tidak jam 12 malam habis isya melewati jalan itu. Dan kalau ternyata terlambat kita akan melewati jalan yang lain walaupun lebih jauh. Karena kita tahu di situ bahaya. Maka kemudian ada komitmen bagi kita untuk meninggalkannya. Karena mempelajari penting. Makanya saya itu kadang-kadang memberikan udzur. Karena udzur tetap harus diberikan. Ada orang yang melakukan dosa besar. Bisa jadi dia itu belum tahu. Karena belum ada yang menyampaikan hal ini kepadanya. Sampai akhirnya dia melakukan dosa-dosa besar. Kan kita harus memberikan udzur. Ya, harus memberikan udzur. Ya. Makanya kemudian disinilah kita akhirnya memahami, disinilah kemudian kita mengerti. Bagaimana kemudian yang kedua itu harus kemudian kita kalau sudah tahu dosa besar, kita meninggalkannya. Setelah kita mempelajarinya, setelah kemudian kita meninggalkannya, baru kemudian yang ketiga kita membencinya. Membencinya itu apa? Ya membencinya. Kalau saya tidak membencinya, tidak bisa. Marilah belajar dan bercermin dari kisahnya istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut itu dia dihukum sama dengan kaumnya Nabi Lut. Kenapa dia dihukum sama dengan kaumnya Nabi Lut? Dia tidak melakukan hombreng, tidak melakukan hombreng, tidak melakukan homo. Tapi walaupun dia tidak melakukan homo, tapi kenapa kemudian kita mendapati beliau itu kemudian mendapatkan adab yang sama sebagaimana adab yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Lut, ditinggikan sampai terdengar suara lolongan anjing yang
ketakutan, dihempaskan ke bumi, dilempari dengan batu. Kenapa istrinya Nabi Lut itu mendapatkan itu? Betul, istrinya Nabi Lut tidak homo. Tapi dia tidak membenci perbuatan homo itu. Akhirnya apa? Dilibatkan dalam azab yang sama. Sama dalam hukum dalam persoalan hukum di kepolisian. Kalau ada orang, kemudian ada jual narkoba, kemudian ada orang yang menampung narkoba, walaupun dia tidak ikut jualan, walaupun dia tidak ikut memakai, tapi karena dia menampung, dia mendapatkan hukuman yang sama. Karena menampung itu bagian dari mendukung perbuatan kriminal itu. Itu sama sebenarnya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Nah, inilah tentang masalah dosa besar. Jadi, disinilah kita memahami grand desainnya syaitan itu ada 3. 1, grand desainnya iblis itu adalah kesyirikan. 2, grand desainnya iblis itu adalah bid'ah. Yang ketiga adalah dosa-dosa besar. Dan kita tadi mempelajari tentang dosa-dosa besar, tentang definisinya, tentang apa yang kita harus mengerti tentang dosa besar, bagaimana dosa besar hari ini minimalis, ya. Minimalis dalam rumah itu cantik, minimalis dalam ilmu agama itu ironis. Nah, itu yang kita harus pahami. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan. Apa grand design setan yang keempat? Inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan kita selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah merahmati kita, memberkahi kita dalam setiap hal yang kita lakukan. Dan semoga Allah menjadikan kita faqih, karena faqih itu lebih susah dihadapi setan daripada orang yang abid. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Nih, sepertinya udah banyak yang bertanya nih Ustaz. Ada yang pura-pura, ada yang pura-pura lupa. Enggak, nggak lupa kok, ini Anda konsen Masya Allah. Sampai apa namanya? Speechless. Ini di apa namanya ini udah ada yang mau bertanya nih, Ustaz. Kita kasih kesempatan, Ustaz. Ya, saya tanya antum dulu. Astagfirullah. Ini kalau pasti di jalan, Ustaz. Iya, coba saya tanya antum dulu. Iya, Ustaz. Kenapa ahlul ilmi lebih ditakutin setan daripada ahli ibadah? Ngantuk saya dengarnya. Karena alul ilmi itu lebih mengerti dan tahu ilmunya dalam beribadah ketimbang hanya yang alul ibadah yang hanya mengerti ibadahnya saja, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. 1 ya, 2. Enggak, ini banyak yang mau tanya, Ustaz. Kasihan mereka kalau nggak dikasih kesempatan, Ustaz. Ntar mereka kan Ana yang punya majelis ini. Oh iya, benar, Ustaz. Kan Ana. Yang kedua, saya pengen tanya sama Anda. Ya. Iwan ada di situ nggak, Ustaz? Apa kewajiban kita terhadap dosa? Untuk mempelajari apa namanya, kewajibannya membencinya. Ada 3 kewajiban kita terhadap dosa itu ada 3. Apa 1? Membencinya, Ustaz. Membencinya. 2? Mempelajarinya justru. 2. Yang ketiga? Yang ketiga meninggalkannya. Masya Allah, luar biasa. Ini tumben-tumben ini Sabto mendengarkan. Masya Allah. Mungkin setiap itu kajian harus digituin dulu kali, Ustaz. Jadi ada trigger untuk mempelajari serius, Ustaz. Tapi emang sebenarnya serius, Ustaz. Cuman grogi kalau jawab. Astagfirullahaladzim. Ya, kadang-kadang grogi sama nggak ngerti jawabannya itu tipis. Ya udahlah, yuk teruskan. Betul, Ustaz. Oke, Masya Allah, ini ada yang boleh langsung apa namanya tanya jawab ini ya, Ustaz ya, langsung, Ustaz. Nih Mas Taufik Hidayat, boleh di unmute Mas Iwan. Oke. Ini bisa nggak spotlightnya bukan ke Sabto?
Allah karim. Assalamualaikum Mas Taufik. Mas Taufik. Coba ke bawahnya Ibu Sistis. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu Sisti, boleh di-unmute Ibu? Sudah kita berikan mic-nya. Sambil dibacain deh, Sat, ya, yang Q&A. Ya. Sat, dari Ibu Nuralia. Kalau di Ruqyah, tapi bacanya pakai bahasa Indonesia, tidak pakai bacaan Al-Quran, apakah itu termasuk syirik, Ustaz? Ruqyah dengan memakai hukum-hukum, memakai ayat-ayat Allah, diperdengarkan dengan jelas, tidak komat kamit, insya Allah termasuk ruqyah yang syariah. Biasanya itu kalau cenderung, maaf ya, cenderung ada yang tidak sesuai dengan syari itu, biasanya ngucapin doanya itu komat kamit, yang hanya dia yang tahu membaca apa. Nah, itu biasanya nggak ngerti kita baca apa, itu yang kita khawatirkan. Saya tidak menjudge langsung bahwasanya itu yang dibaca adalah salah ya. Karena kalau ruqyah syariah itu dari awal sampai akhir semuanya terdengar jelas dan ayatnya juga jelas. Tapi boleh nggak pakai bahasa Indonesia nih, Ustaz? Pertanyaannya itu sih sebenarnya juga. Boleh nggak apa-apa, tapi pakai ayat Allah itu yang lebih kuat. Oke. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah menodai kehormatan orang beriman itu termasuk kepada artis yang memang sedang viral misalkan? Doakan aja lah, kalau sama artis itu doakan aja. Ngapain kita menghujatnya? Janganlah kita menghujat dosanya orang, karena kita tidak akan dimatikan sampai kita diuji dengan dosa yang sama, dan bisa jadi kita juga tidak, dan bisa jadi mungkin juga kita nggak lulus gitu. Didoakan saja mereka itu. Memang susah tapi kalau kita memberikan yang baik juga responnya nanti yang memantul juga baik untuk kita. Memang susah sih, tapi dia begini ya sudah, doain aja, doain. Selama kemudian yang dia lakukan, selama yang dia kerjakan itu bukan secara terang-terangan membenci kebenaran. Kalau misalkan dia terjatuh dalam dosa, kesalahan, siapa sih dari kita yang nggak melakukan dosa dan kesalahan? Bedanya mungkin ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Justru yang kelihatan itu terkadang malah lebih baik karena segera dia bertaubat. Yang nggak kelihatan oleh mata manusia ini yang lebih mengkhawatirkan. Insya Allah. Ya, selanjutnya Ustaz, apakah kita berdosa jika kita berbohong kepada ayah kita mengatakan bahwa kita memakan makanan yang dibelikan, padahal tidak, karena uang yang digunakan untuk membeli hadiah bukan uang yang halal, Ustaz, dan takut jika memakan makanannya dari sumber yang tidak halal. Artinya gini, kalau kemudian kita itu masalahnya kan masalahnya gini ya, ini hukumnya agak panjang ya. Apakah kita boleh memanfaatkan harta yang haram itu? Gitu. Itu kan masalahnya kan di situ. Contoh nih, ada orang yang melakukan riba, terus ngasih hadiah sama kita. Itu hadiahnya jadi haram atau halal? Para ulama berbeda pendapat. Ada salah satu tetangganya seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Abbas, saya lupa. Kemudian dia punya tetangga rentenir gitu. Terus kemudian dikasih hadiah. Maka kemudian dia tetap mengambil hadiah itu, di traktir makan. Dia tetap makan. Lalu kemudian ditanya, kenapa begitu? Karena dosa itu antara dia dengan Allah. Kalau sudah diberikan, maka itu kemudian tidak menjadi dosa. Itu ada sebagian yang mengatakan tidak apa-apa. Sebagian mengatakan ya berhati-hati, saya ingin tinggalkan, silakan. Silakan ambil pendapat itu. Tapi kalau memang nanti antum meninggalkan akan menjadi sebab orang tua antum murka dan akhirnya antum sulit untuk memberi nasihat ke depannya, ya sudah, antum boleh untuk tidak makan dan boleh untuk berbohong untuk kebaikan. Tapi dengan catatan antum harus memberikan nasihat kepada orang tua pelan-pelan. Ya,
Selanjutnya Ustaz, saya ingin bertanya, apakah strategi-strategi syaitan selalu berurutan dari syirik, bid'ah, dosa besar dan sebagainya? Misalnya seseorang yang melakukan dosa besar, artinya syaitan telah mencoba menjerumuskannya melalui syirik dan bid'ah sebelumnya. Jazakallah khair Ustaz. Saya tidak tahu apakah berurutan ataukah tidak. Hanya Allah yang maha mengetahui tentang perkara itu. Tapi Imam Ibnu Qayyim menerangkan ya syirik, bid'ah, dosa besar, dosa kecil, perkara mubah, dan kemudian disibukkan dengan perkara kecil tetapi luput dari perkara besar. Ya. Bagaimana bisa membedakan itu bisikan syaitan atau bukan Ustaz? Dari Nurul Mutmainah. Kita membedakan apa? Membedakan bisa membedakan itu bisikan syaitan atau bukan? Ya kalau kemudian kita diarahkan menuju kepada hal yang dosa, yaitu kalau kita diarahkan kepada dosa, yaitu bisikan setan. Jadi kalau kita diarahkan kepada dosa-dosa besar ya, atau dosa-dosa kecil itu bisikan setan. Kan saya tidak ngerti karena konkretnya apa gitu. Ini bisikan setan atau ini saya nggak paham yang dibisikkan apa gitu. Misalkan kemudian dibisikkan begini ya, misalkan tentang dosa ya itu berarti bisikan setan. Ya, saat ini ada yang masuk dari Mbak Nesya, boleh dibuka Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa langsung bertanya. Ustadz tadi kan mengenai hukuman dari dosa itu kan bisa ke diri sendiri, terus bisa ke misalnya ke anak gitu, dan juga terakhir kan kalau tidak di dunia berarti di akhirat gitu ya Pak Ustadz. Tapi saya pernah dengar ada yang menyebutkan bahwa kita tidak menanggung dosa orang lain gitu. Itu gimana ya sebenarnya Pak Ustadz? Jadi begini Om. Jadi apa yang kemudian satu dosa bisa menimpa kepada anak-anak kita itu kan sebenarnya bagian dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maksudnya begitu ya tadi ya? Atau gimana? Iya. Nah, maka kemudian akhirnya ketika anak-anaknya, keturunannya mendapatkan sesuatu, maka kemudian itu pemicunya itu dari orang tuanya ketika dia gampang melakukan dosa. Anak-anaknya tidak mendapatkan cipratan dosa kalau kemudian yang terjadi pada anaknya itu bukan masalah kemaksiatan. Apabila masalahnya mungkin akhirnya anaknya mendapatkan ujian begini dan begini karena bapaknya dulu melakukan itu. Anaknya kalau bersabar akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah. Anaknya tetap dia itu kemudian akan dia akan tetap mendapatkan kebaikan selama dia menyikapi dengan kesabaran. Tapi pemicunya itu pasti dari orang tua. Kalau memang itu kemudian disebabkan karena kemaksiatan orang tua. Contoh, nah ini contoh ya. Orang tuanya gampang utang, mendolimi orang gitu. Akhirnya apa? Anaknya didolimin banyak orang. Anaknya tidak salah, anaknya nggak dosa. Anaknya kalau sabar, dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Tapi ketika dia didolimi itu karena orang tuanya sering dolimin orang. Jadi orang tuanya yang sebenarnya tidak ngerti kewajiban dia sama keluarganya. Paham di sini nggak Om maksud saya? Iya. Paham. Nah, itu. Jadi anaknya cuma akibat dari perbuatan orang tuanya aja ya Ustaz, bukan menanggung dosanya ya. Iya, bukan menanggung dosanya. Contoh lagi, ada orang berzina sampai hamil. Kemudian ternyata anak itu lahir sebelum anak itu kemudian dibuahin ibunya sebelum terjadinya pernikahan. Kan anak itu disebut di dalam Islam itu kan anak yang dinisbatkan kepada tempat tidur yang terjadinya zina itu. Tidak bisa nasab kepada bapaknya. Akhirnya nanti kalau dia nikah, bapaknya tidak bisa menjadi wali. Anaknya nggak dosa. Dosanya tetap sama orang tua. Tapi konsekuensi itu, kalau anak itu tetap sabar, akhirnya dia belajar bagaimana tercelanya perbuatan zina. Nah, itu yang kita harus mengerti. Paham ya, Om ya? Oh iya. Ya, paham, Ustaz. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Masih boleh Ustaz ya? Nih masuk dari Q&A. Ustaz, contoh lain
menodai kehormatan orang beriman itu selain melaknat itu apa ya? Mungkin ada contoh yang mungkin kita nggak sadar kalau itu termasuk menodai kehormatan orang lain. Terima kasih. Gimana? Contoh lain menodai kehormatan orang beriman itu selain melaknat apa gitu. Jadi menodai kehormatan orang lain itu apa, Sat? Banyak. Contoh. Menodai kehormatan itu adalah kita memberikan vonis kepada apa yang dia lakukan tanpa kita bertabayun dengan baik. Kemudian kita menghancurkan namanya di belakang dengan berbagai macam dalih dan pembenaran, itu semuanya ujungnya sama. Itu bisa jadi jatuh pada menodai kehormatan atau bisa jadi mengurangi kehormatan yang harusnya dia dapatkan. Itu yang kita respon. Ya. Ustaz, apakah ada tanda-tanda bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Allah dengan bertobat, Ustaz? Iya. Apakah kemudian kita ada tanda-tanda bahwasanya tobat kita telah diterima oleh Allah? Ada jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Tanda kalau tobat kita diterima atau tanda kebaikan itu kebaikan setelahnya. Berarti kalau tobat kita diterima, kita akan diberikan kekuatan untuk melahirkan kebaikan dan ketaatan setelahnya. Ya. Mana ini? Ya, ini boleh, Ustaz. Yang terakhir, Ustaz. Siap. Anak-anak saya sudah besar, sudah kuliah, dan yang bungsu mau SMA. Bagaimana menyemangati mereka agar mau mengikuti kajian? Termasuk suami saya juga agak enggan untuk mengikuti kajian. Nah, minta tipsnya nih, Ustaz. Yang pertama, doakanlah mereka di waktu-waktu yang mustajab, di waktu-waktu prime time-nya kita mendoakan orang-orang yang kita cintai. Yang kedua, kita pilihkan. Ya kita pilihkan, kalau misalkan anak-anak muda, ya kita pilihkan ustadz-ustadz yang sesuai dengan genrenya mereka. Misalkan Ustadz Hanan Ataki, itu kemudian mungkin cocok dengan anak-anak muda. Jangan memaksakan bahwasanya gurunya kita sama dengan anak-anak kita, karena genrenya mungkin berbeda. Mungkin kita ajarkan dulu yang kira-kira ustadz yang berjiwa muda gitu, supaya mereka paham, mereka enak, enjoy untuk mempelajari Islam. Karena tidak setiap lesan para ustadz itu mampu menjangkau setiap genre. Ya. Karena kemudian itu juga harus kita pahami. Maka sampaikan apa, kemudian ajarkan itu, kita lakukan itu dalam keinginan kita untuk mengajarkan anak-anak kita gitu. Kemudian yang ketiga ya, keluarga kita harus banyak bersahabat dengan keluarga-keluarga orang soleh. Tapi ingat ya, ini salah satu catatan penting. Kalau kita sudah berkomitmen untuk bersaudara, itu harus siap dengan kekurangannya, harus siap dengan berbagai macam kesabaran yang harus kita berikan. Banyak orang yang terkadang ketika dia itu bersahabat sama orang, lalu kemudian dia mendapati ada kekurangan, langsung kemudian dia meninggalkannya. Langsung kemudian semua kebaikannya jadi hilang. Tidak bisa, orang solih apapun yang kita temui di atas muka bumi ini, mereka juga punya kekurangan, mereka punya kesalahan. Sebagaimana kita juga banyak kesalahannya dan kekurangannya. Makanya Fudhal bin Iyad itu sudah mengingatkan, man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Orang itu kalau di dalam dia bersaudara, nyarinya yang nggak punya aib. Tidak akan dia itu kemudian mendapatkan saudara. Sampai mati pun juga nggak akan dapat saudara. Karena apa? Sebagaimana orang lain punya aib, dia juga punya aib. Jadi nanti kalau kita sudah yang ketiga, kita ingin kumpul sama orang-orang yang mungkin bisa mengkuatkan kita dalam kebaikan gitu. Nah, kita juga harus sadar. Tidak ada yang maksum itu hanyalah Rasulullah SAW. Yang terpenting adalah kemudian komitmen kita untuk saling menghargai dalam perjalanan kita menuju kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala.